Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Wulandari dengan NIM 1707030855, mahasiswi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Banda Aceh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari webinar pengolahan produk anggur laut, peluang pemanfaatannya. Anggur laut merupakan salah satu jenis rumput laut yang ada di perairan Indonesia. Nah, rumput laut sendiri digolongkan menjadi 3 kelas. Ada Rhodophyceae, Phaeophyceae, dan Chlorophyceae. Rhodophyceae paling banyak ditemukan jenisnya. Phaeophyceae jenis penghasil algina, dan Chlorophyceae ini potensial di berbagai bidang kedokteran, obat-obatan, dan sebagainya. Tetapi belum banyak dikenal di masyarakat. Selanjutnya ada Rhodophyceae dan Phaeophyceae ini terkenal di masyarakat karena kedua kelas rumput laut ini merupakan sumber apa yang kita sebut dengan hidrokolik yang berasal dari laut. Dan pemanfaatannya itu banyak, baik dari pangan ataupun non-pangan. Dari berbagai rumput laut yang masyarakat kenal, atau itu hanya identifikasi morfologisnya saja, bentuknya, warnanya, ukuran talusnya, bagaimana tipe-tipe percabangannya. Kemudian ada ciri-ciri khas yang terlihat seperti talus-talusnya seperti berduri. Nah, untuk memastikan jenis-jenis yang pas, yang spesies apa begitu, dari segi ilmiah biasanya memerlukan analisis. Nah, analisis molekuler menggunakan DNA untuk bisa memastikan apakah rumput laut itu termasuk jenis rumput laut spesies apa, genus apa. Kemudian sampai ke varietas atau strain. Nah, dalam analisis molekuler dibutuhkan 4 tahapan. Tahapan penting ya. Yang pertama itu ada ekstraksi DNA, amplifikasi DNA menggunakan PCR, lalu dilanjutkan dengan elektroforesis. Selanjutnya yang terakhir ada sequencing. Di dalam dunia komersial atau di dunia bisnis, ada 3 kelas atau 3 jenis yang terkenal. Yang pertama itu ada Gracilaria sp yang terkenal sebagai sumber agar-agar. Ada juga Carrageenan. Nah, sama seperti agar-agar, tetapi Carrageenan ini sumbernya itu dari Euchema. Euchema ini ada perbedaan sedikit struktur kimia atau senyawa kimia dari agar-agar atau Carrageenan. Selanjutnya itu ada Sargassum. Nah, Sargassum ini merupakan sumber dari hidrokolit alginat. Biasanya untuk bahan-bahan industri printing atau ada juga sebagai pelumas gitu. Itu dari Sargassum tersebut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis yang baru. Nah, itu ada Halimenia, lalu ada DNA, ada ulva, ada Caulerpa. Nah, yang akan kita bahas ini jenis dari Caulerpa. Nah, untuk bahasa Latin dari Caulerpa sp ini di Indonesia itu anggur laut. Bahasanya tuh anggur laut. Kalau dalam bahasa Latinnya itu Caulerpa. Kalau bahasa Jawanya itu sering disebut dengan latoh. Ya, jadi dalam bahasa Jawanya itu latoh ya. Dan bahasa Eropanya itu
Sea grapes. Sea grapes. Ya. Selanjutnya itu ada identifikasi dari Caulerpa. Nah, identifikasi dari Caulerpa ini, genus Caulerpa memiliki 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Nah, jadi dia memiliki 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Selanjutnya itu ada Caulerpa memiliki sifat plastisitas. Nah, jadi Caulerpa ini memiliki sifat plastisitas morfologis yang sangat besar. Artinya itu secara morfologi, bentuk, warna, kemudian tampilan, meskipun itu jenisnya sama, tapi bisa mempunyai tampilannya itu berbeda gitu. Identifikasi secara molekuler dibutuhkan untuk melengkapi identifikasi spesies secara morfologis. Kemudian ada tahapan identifikasi molekuler Caulerpa, ada 5 tahapan. Gitu ya. Nah, yang pertama itu ada sample collection and DNA preservation. Yang kedua ada ekstraksi DNA dengan metode khusus. Kemudian dengan analisis menggunakan PCR. Selanjutnya ada gel elektroforesis dan yang terakhir ada sequencing analysis. Jadi fungsi dari sequencing analysis ini untuk mendapatkan gambaran. Selanjutnya ada diversifikasi produk olahan berbasis Caulerpa. Nah, diversifikasi produk ini ke penganekaragaman suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tujuan dari diversifikasi ini untuk meningkatkan masa simpan produk, memperluas pasar, mempermudah transportasi, meningkatkan gizi dan mutu, dan meningkatkan nilai jual. Perlunya diversifikasi produk Caulerpa ini, umur simpan Caulerpa yang pendek, pasar terbatas pada masyarakat pesisir, dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.